Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-karunia-Nya yang amat-amat agung dan amat-amat banyak. Kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Di antaranya adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini untuk kita bersama-sama belajar, agar kita semakin punya bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekat kepada baginda Nabi, bekal untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah beri kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah memberikan kepada kita kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Baik, kita saat ini sudah masuk kepada hikmah yang ke-63. Bunyinya begini. Kepuasan yang hakiki adalah di saat dirimu tidak lagi menuntut. Kepuasan yang hakiki adalah di saat dirimu tidak lagi menuntut. Kita punya urusan dengan Allah, urusan dengan sesama manusia, dan kita punya hajat, punya kebutuhan. Semua dari kita kalau punya hajat dan kebutuhan ingin terpenuhi. Akan tetapi di antara Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di antara sesama, antara seorang ayah dengan anak dengan ayah, suami, istri dan seterusnya. Di saat seseorang diberi oleh orang lain, diberi kebaikan, lalu dia bisa menghargai kebaikan tersebut dan membesarkan kebaikan tersebut dan mensyukuri kebaikan tersebut, maka yang ada adalah kepuasan. Tapi ada sebagian orang, ini kelompok yang kedua, dia tidak pernah bisa melihat nikmat sebagai nikmat. Yang ada adalah kerakusan, yang ada adalah tamak, tidak merasa puas, tidak merasa cukup yang Allah berikan. Sehingga digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana orang rakus kalau seandainya orang yang tidak pernah puas dengan karunia Allah itu, dia akan mengejar dunia karena dia cinta dunia dan dia tidak akan puas. Bahkan sampai digambarkan kalau dia seandainya minta satu lembah emas, dikasih lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Di saat diberi lembah yang kedua, dia minta lembah yang ketiga. Dia tidak akan puas kecuali mulutnya kemasukan tanah, maksudnya mati. Itulah tamak. Rakus karena tidak pernah syukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Begitu sebaliknya, orang yang Allah beri kepadanya nikmat kemudian dia mensyukuri, sungguh dalam hidupnya adalah ketenangan, keindahan dan kebahagiaan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau orang punya qalbin qanu'in, orang kalau punya hati yang qanu itu adalah menerima apa yang telah diberikan lalu mensyukurinya, sampai dikatakan anta wa malikud dunya sawa. Engkau dengan raja yang menguasai dunia sama. Karena sudah tidak punya tuntutan dalam dirimu. Maka sesungguhnya tidak ada kepuasan selagi masih ada tuntutan dan tuntutan. Suami kepada istri, sang suami sudah memberikan ini, lihat. Waktu suaminya gajinya 2.500.000 sebulan, maka belanja tas harganya 50.000. Di saat naik, dia naik terus dan tidak akan ada puasnya. Ternyata sampai suatu ketika karena suaminya gajinya banyak dan kaya raya, beli tas menjadi 250 juta. Gila. Dia tidak akan puas dan begitu seterusnya.
Sehingga kepuasan yang sesungguhnya, seperti hikmah yang lain yang pernah kami hadirkan, kepuasan yang sesungguhnya bukan di saat terpenuhinya keinginanmu, akan tapi di saat tidak adanya keinginanmu, maka itulah kepuasan yang sesungguhnya. Kalau sudah tidak ada keinginan, maka kepuasan. Urusan dunia ini, kalau urusan akhirat nggak boleh berhenti keinginan kita. Kalau urusan rakus-rakus akhirat, maksudnya terus haus kepada akhirat. Tapi urusan dunia tidak. Dan kalau sudah orang punya kerakusan dalam dunia menyeramkan, mengerikan, dia tidak pernah puas dengan apa yang diberi. Dia itu lebih kaya daripada adiknya, tapi dia masih sempat mengambil harta adiknya yang fakir. Kejahatan, lihat, sampai dikatakan oleh baginda Nabi, kalau orang tidak membiasakan dirinya, melatih dirinya dengan puas, dengan kepuasan, dengan syukur atas karunia Allah, maka akan muncul satu sifat yang mengerikan, namanya kerakusan, khirs atau tama. Sampai Nabi menggambarkan model manusia yang di dalam diri ada ketamaan seperti dua serigala ini. Lebih serem daripada dua serigala. Madhibani ja'iani ursila fi ghanamin. Nah, tidak ada dua serigala lapar. Bayangkan serigala lapar, dilepas di gerombolan kambing. Bayangkan serigala itu saja menyeramkan, apalagi lapar. Satu. Tapi kalau sudah dua lebih serem lagi, karena gaya rakusnya ada. Dia masih menggigit mangsa, ngelihat teman yang gigit yang lain nggak terima, dia mau merebut, ditinggal mangsanya. Terus, jadi kalau sudah ada segerombolan kambing dimasukin, dua serigala hancur. Ternyata saya, tapi ujung-ujungnya apa? Jayanya umat beriman, jayanya orang sukses, orang beriman, jayanya orang Islam, jayanya orang bertakwa. Ujung-ujungnya apa? Akan mengalir kepada kebaikan. Itu akan terpangkas karena apa? Bukan membesarkan hawa nafsunya, karena membesarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Beda. Biarpun kelihatannya urusan dunia, tapi yang diurus adalah akhirat, maka nggak akan wilayah rakus. Dia akan menemukan kepuasan terus dan kepuasan. Kalau kita pergi kampung-kampung, kita bisa melihat satu ibu, bapak, suami, istri yang dengan kesederhanaannya. Tidak pernah ada di angan-angannya pengen punya hotel berbintang. Jangankan punya hotel, nginep pun tidak pernah kepikiran dia. Nggak pernah berkhayal dia pakai mobil mewah. Setiap pagi dari rumahnya pergi ke pasar, ke sawah, meniti pematang sawah dengan candaria suami istri. Suami berangkat duluan, tidak lama kemudian sang istri menyusul dengan singkong rebus dan seterusnya. Candaria, nggak ada permusuhan. Sholat tarawih full. Puasanya juga nggak pernah putus. Tahajud nggak pernah putus, lihat. Nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan di rekening, tapi hatinya tenang. Dan ini ada. Ada orang di gedung megah, hartanya melimpah, tatonya dia stres. Ujung-ujungnya bunuh diri juga ada. Maka kepuasan di dalam hati ini. Bukan di tangan kita yang kita miliki. Maka sebagian doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh, ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku, jangan kau jadikan dunia di hatiku. Sehingga datang perginya dunia bagi dia adalah enteng. Tapi kalau sudah masuk di hatinya, maka akan menjadi orang hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Memang itu bukan hadis, akan tapi maknanya benar. Kalau sudah orang dikuasai dengan hubbud dunya, maka akan muncul penyakit tadi yang kita sebutkan tamak rakus, nggak pandang siapakah dia. Yang penting aku mendapatkannya, maka muncullah apa? Rebutan waris. Rebutan waris dan mengerikan. Maka dari itu mari kita tata hati kita. Bagaimana sekarang kita agar kita masuk wilayah puas yang sesungguhnya, puas yang hakiki. Bagaimana ini? Nabi mengajarkan untuk belajar tentang urusan dunia dari orang yang ada di bawah kita. Kalau kita punya sepeda, lihat ada orang yang berjalan. Jika kita hanya bisa berjalan, lihat ada orang yang merangkak atau berjalannya tertatih-tatih. Bagi Anda yang buta, ada orang yang sudah buta tapi tidak bisa berjalan, macam-macam. Jadi yang jelas urusan dunia ini jangan sampai memandang yang di atasnya. Itu cara yang diajarkan baginda Nabi SAW. Sehingga dia akan mudah mensyukuri, Allah, aku sudah mendapatkan. Anda di kampung Anda punya sepeda atau motor. Anda merasa motor itu terbagus. Karena belum ada tandingannya dan Anda merasa puas-puas saja. Tapi di saat Anda mulai membandingkan yang di kota, ternyata motor Anda jadi nggak ada nilainya. Itu kan rusak, gara-gara pandang. Apakah maksudnya pandang ini gimana? Bukan melihat. Kalau melihat mobil mewah, mobil gedung megah, nggak ada pandang, itu dengan hati. Kalau kita mandang sesuatu dengan hati, tamak rakus aku, oh seandainya
maka nggak syukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia merasa terpuruk terus. Kita perhatikan di hari ini. Kalau yang kata negeri ini adalah negeri fakir, katanya banyak kemiskinan di negeri ini. Kita pengen tahu. Miskin seperti apa sih yang selama ini dirasa? Siapa yang mengeluh katanya dia miskin? Bagaimana cara makan mereka? Kita masih terasa berapa tahun yang lalu, mungkin 35 tahun yang lalu, bagaimana cara makan kita di kampung. Telur satu dikasih tepung dibagi berempat. Makan apa adanya. Baju setahun sekali beli itu kalau iya, kalau ada. Sarung 6 bulan langsung ngelipat-ngelipat sarungnya. Baju robek dijahit atau ditempel. Dulu dijahit baju robek. Saya masih ingat sandal kalau putus dibakar ditempelin lagi. Mana ada hari ini? Mana ada orang sandal putus ditempel lagi? Mana ada hari ini? Kita masih ingat itu dan kita merasakan. Ingat sandal jepit kalau putus dibakar tempelin lagi. Dibakar nempel jadi kuat lagi. Subhanallah. Itu pun tidak pernah merasa kita ini merasa fakir, tidak ada. Tapi hari ini begitu mudahnya orang mengatakan aku fakir, aku tidak punya apa-apa. Karena apa? Telah berada di dalamnya satu kefakiran yang tersembunyi, yaitu kerakusan. Ada catatan kecil kami dalam wasa adalah kefakiran yang tersembunyi adalah rakus yang tersembunyi di dalam hati kita. Dia tidak akan puas diberi apapun. Bahkan jadi manusia yang tidak mengenakkan. Anda memberi kepada dia 50.000, dia mengatakan kurang. Apa 50.000? Kepada lihat dari yang ada pada diri kita. Apa yang ada di rumah kita. Apa yang Allah berikan, lihat semuanya ini karunia agung dari Allah, dari Zat yang Maha Agung. Hingga tumbuh subur di hatimu rasa syukur setelah pengagungan. Maka ketahuilah, akan sejuk hatimu dengan karunia. Setelah itu apa? Anda tidak akan punya tuntutan, maka di saat itu Anda sampai kepada kepuasan yang hakiki. Kembali kepada hikmah bahwasanya kepuasan yang hakiki adalah di saat engkau tidak lagi menuntut. Tuntut menuntut adalah suatu hal yang tidak indah. Menuntut itu ada maknanya apa? Merendahkan yang sudah diberikan lalu dia minta lebih, itu menuntut. Kalau kita meminta kepada Allah bukan menuntut. Kalau seorang istri minta pada suami karena itu adalah kewajiban nafkah, wajar.
Menuntut bukan begitu. Menuntut apa? Yang diberikan itu tidak bisa dihargai, tapi dia mengatakan, saya minta ini, jangan itu. Menuntut. Dia nggak akan puas. Jika hidup kita itu dengan tuntut, menuntut, maka sesungguhnya yang ada adalah suasana yang tidak indah. Suami menuntut kepada istri, istri menuntut kepada suami, lihat. Sebab menuntut itu tidak lain adalah maknanya membongkar, melihat kekurangan pasangan, lalu dia mengatakan. Menyebut kekurangan tersebut. Mungkin pasangannya kurang putih kulitnya, maka dia menuntut, kenapa kulitmu tidak putih? Kan kurang ajar dia. Mungkin hidungnya kurang mangcut, rambutnya kurang begini dia. Menuntut dia. Jadi tuntutan itu pasti berasal dari perendahan terlebih dahulu. Tapi kalau kita hanya meminta saja dan dia bisa memberi, bukan tuntutan. Misalnya, ayah tolong belikan saya buku. Ayah saya pengen sekolah ke sana. Ya ayah saya pengen mondok. Bukan tuntutan. Asalkan masih layak dan orang tuanya mampu. Dan memang untuk kebutuhan. Dan dia punya hak di balik itu semuanya. Tapi maknanya menuntut itu nggak puas dengan apa yang Allah berikan. Itu mengundang murka Allah kalau dengan Allah. Jangankan dengan Allah, dengan manusia pun juga mengundang murka Allah. Anda diberi hadiah sama seseorang, apa misalnya apa? Kacamata atau jam, dikasih hadiah sama seseorang, jam. Jam gunanya untuk apa? Untuk mengetahui waktu agar bisa sholat dan seterusnya. Baru jam langsung dikasih untuk ganjel kursi. Enak nggak didengar? Yang ngasih marah, ini kurang ajar banget ini. Saya kasih jam untuk dipakai, katanya buat ganjel. Baju bagus-bagus, saya diberi baju bagus, tolong dipakai ya. Pakai keset langsung, ayo. Dengan manusia saja tidak pantas. Dia tidak mensyukuri. Dia sebetulnya apa? Menginginkan lebih bagus lagi, maka itu adalah sifat tamak, rakus, dan tidak akan puas selamanya. Maka koreksi diri masing-masing. Kalau ternyata kita masih miara kerakusan, kefakiran yang tersembunyi itu rakus di dalam hati, maka kita tidak akan puas selamanya. Suami istri nggak akan puas. Termasuk urusan apapun tidak akan puas, urusan pelayanan tidak akan puas, nggak akan puas dengan pasangan. Makanya kalau kita punya sahabat, jangan melihat kekurangannya, karena itu namanya menuntut. Lihat kelebihannya, itu bersyukur. Hidup tuh begitu. Kalau kita hidup dengan sesama hanya mencari kekurangannya, pasti ketemu dong. Kita hidup dengan manusia, kita tidak hidup dengan malaikat. Kalau kita nanti di surga sudah nggak ada kekurangan lagi. Selagi masih di dunia, semua punya kekurangan. Bahkan guru kita pun juga punya kekurangan. Kalau kita pengen menikah dengan orang yang tidak punya kekurangan, sampai mati tidak akan menikah. Kalau Anda mencari guru yang tidak pernah punya kekurangan, sampai mati tidak akan punya guru. Akan tapi kelebihan kita yang diajarkan Nabi adalah, lihatlah kelebihannya. Itulah makna agar kita tidak biasa menuntut kepada siapapun. Dalam bersahabat indah, dalam suami istri indah, dalam bermasyarakat indah. Dan dengan Allah adalah indah karena kita tidak biasa. Kita sudah biasa mensyukuri dan tidak biasa menuntut. Kami ulang bahwasanya kepuasan yang hakiki adalah di saat dirimu tidak lagi menuntut. Semoga Allah memberikan kepada kita kekayaan hati, kepuasan yang sesungguhnya. Semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita, tidak menjadikan dunia di hati kita. Dan semoga Allah mudahkan urusan dunia kita untuk akhirat. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan lahir batin. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam melaksanakan kewajiban dan menjauhkan kita dari menuntut. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan semoga Allah kelak saat hendak mencabut nyawa kita, kita mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kita kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, selalu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi